Pembahasan mengenai kerangka politik hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya pengaruh atau hubungan antara politik dan hukum. Jadi, eh, ada dua pandangan utama. Yang pertama adalah hukum itu menentukan bentuk politik atau hukum determinan atas politik. Yang kedua, politiklah yang membentuk hukum kita. Nah, hukum determinan atas politik itu merupakan pandangan yang eh, menganggap bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Artinya bahwa dalam sudut pandang ini, hukum memiliki otoritas terhadap kekuasaan politik. Hukumlah yang membentuk sistem, perangkat, dan tatanan-tatanan di dalam politik itu. Jadi hukum punya kekuasaan yang penuh, kekuasaan yang otoritatif terhadap politik. Dialah yang membentuk bagaimana konfigurasi politik di dalam suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Pandangan kedua, politiklah yang determinan terhadap hukum. Nah, ini pandangan yang cukup populer. Seringkali kita dengar bahwa eh, hukum kita dibentuk oleh politik. Politiklah yang membentuk hukum kita atau hukum adalah produk politik. Seolah-olah hukum itu benar-benar mencerminkan tatanan politik yang ada. Nah, sebenarnya asumsi kedua ini tidak salah karena memang pada kenyataannya undang-undang misalnya atau produk di bawah perundang-undangan itu lahir dari kekuasaan politik, lahir dari proses-proses yang terjadi di dewan atau di institusi legislatif yang menghasilkan undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang. Nah, dalam konteks ini tepat ketika dikatakan bahwa politiklah yang membentuk hukum atau hukum merupakan produk dari kekuasaan politik. Tetapi pandangan ini harus dipahami sebagai kondisi ideal bahwa kekuasaan politik yang membentuk hukum, yang membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilandasi atau harus memiliki fundamental pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kekuasaan politik harus mewakili aspirasi masyarakat, bukan aspirasi oligarki atau kelompok masyarakat tertentu yang hanya segelintir. Kalau ini yang terjadi, maka corak peraturan hukum yang dihasilkan hanya menguntungkan sekelompok orang, tetapi mengabaikan kepentingan yang lebih besar. Nah, idealnya, dalam kerangka politik hukum nasional kita, politik dan hukum itu merupakan subsistem kemasyarakatan yang setara dan saling mempengaruhi. Keduanya berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan lainnya. Karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, akan tetapi begitu hukum diberlakukan, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan tersebut. Nah, dalam kerangka ketiga ini, kita melihat politik dan hukum memiliki daya tarik-menarik yang seimbang. Ya, di satu sisi, hukum mengarahkan kekuasaan politik untuk semaksimal mungkin, seoptimal mungkin menyerap aspirasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Pada sisi lain, kekuasaan politik yang menyerap aspirasi kemudian mendorong dilakukannya pembaruan-pembaruan hukum, baik pembaruan dalam substansi hukum atau peraturan-peraturan hukum, maupun pembaruan dalam konteks penegakan hukum, baik itu institusi penegak hukumnya maupun sistem penegakan hukum yang mungkin dianggap dalam beberapa hal memiliki sejumlah kekurangan sehingga menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum itu sendiri. Demikian kerangka politik hukum nasional, semoga bermanfaat. Salam 1 Minute of Law Studies.